tasawuf itu kebutuhan. Kebutuhan setiap diri. Kebutuhan ruh manusia, kolbu manusia. Maka kalau nggak bertasawuf, pasti akan mengalami kegelisahan, goncangan jiwa, stres, dan ujung-ujungnya rumah sakit jiwa. Mau nggak ibu-ibu? Jangan. Nggak. Pingin sehat kan kolbu kita? Pingin cerdas kan kolbu kita? Dan belajar ilmu tasawuf. Ketika kaum muslimin 7 abad menggenggam ilmu tasawuf di masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, kemudian 7 abad, dunia 3/4 dunia digenggam, disinari oleh cahaya Islam. Karena banyak para pemimpin ketika itu menggenggam ilmu tasawuf. Hadir ilmu tasawuf menyinari kolbu, mencerahkan pikiran, sehingga peradaban Islam bisa dibangun. Dan hari ini ibarat kalau roda kaum muslimin itu di bawah, betul nggak? Di bawah apa di atas? Di bawah. Ekonomi kita tertekan di bawah, politik global kita di bawah, budaya kita di bawah. Maka kalau roda kaum muslimin pingin naik lagi ke atas, Allah berfirman, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kemenangan dan kekalahan itu silih berganti di antara umat manusia. Maka roji'atun ila tasawuf, dalam kitab Al-Hadir Alam Islami, kaum muslimin yang akhir zaman ini kalau ingin memegang kembali, menyinari bumi dengan cahaya Allah, maka harus kembali untuk mempelajari ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf yang hakiki, ilmu tasawuf yang Qur'ani, ilmu tasawuf yang sunni, ilmu tasawuf yang dipahami oleh para ulama. Bukan ilmu tasawuf dari sembarangan orang, bukan ilmu tasawuf yang sembunyi-sembunyi. Maka tadi juga ilmu tasawuf itu memang bertahap-tahap. Ya sama dengan ilmu yang lain. Coba kalau anak ibu-ibu semua belajar matematika, anaknya SD dikasih pelajaran SMA, kira-kira nyambung apa enggak? Setiap ilmu tuh begitu. Maka ada tadaruj, ada tahapannya. Demikian pula dengan ilmu tasawuf. Kalau kita belajar ilmu tasawuf dari ahlinya, dari pakarnya, tentu tidak akan lompat, tapi bertahap-tahap. Ya, biqadri uqulihim, sesuai dengan kadar kemampuan berpikir. Sehingga dalam menjalankannya itu ada kemudahan. Agama kita ini diturunkan untuk memudahkan. Yuridu bikumullah al-yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi Allah berharap agama diturunkan bukan untuk membebani, bukan mempersulit hidup, tapi agama diturunkan jalan hidup. Maka peganglah prinsip agama. Ilmu tasawuf benar-benar dipahami dengan sebaik-baiknya. Waduh, jadi hidup ini jadi indah. Suami istri jadi tahu hak dan kewajiban, saling menghormati, berumah tangganya dengan hati. Enak gak Bu? Coba kalau rumah tangga sama suami sama anak-anak sudah gak punya hati. Kan kalau lagi marah gitu, dasar gak punya hati. Ya karena dalam rangka berinteraksi gak pakai hati. Begitu juga sesama anak bangsa ini. Kalau semua pakai hati, nyaman. Walaupun beda pilihan, beda pikiran, nyaman. Kenapa? Hati. Ternyata hati itu yang bisa menyatukan pikiran yang beda-beda. Itu Pak Kiai. Betul. Jadi ilmu tasawuf itu ibarat kalau bangunan, ibarat airnya. Kita bangun rumah, ada semen, keras. Batu, keras. Tambah besi, keras. Ada yang lunaknya apa? Air. Jadi kekuatan apa enggak? Jadi satu. Jadi menyatu semua. Itulah hadirnya ilmu tasawuf. Maka kalau orang bertasawuf itu, wajahnya tenang, nggak ambil emosi.